Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Kami boleh bangun saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada maksud yang baik, rencana Tuhan yang indah bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Matius 4 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dikasihi Tuhan, sebagian besar chef-chef di dunia ini, ketika ditanyai siapa chef yang terbaik, menjawab bahwa ibu mereka adalah chef yang terbaik. Mereka sepakat mengatakan bahwa ibu mereka hebat dalam memasak, dan dari ibulah mereka mendapatkan inspirasi untuk membuat berbagai masakan di dapur tempat kerja mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan orang, bukan hanya chef, merasa bahwa makanan yang paling enak adalah masakan ibu. Biasanya masakan ibu mengingatkan kita pada kenangan indah masa kecil atau masa-masa bersama dengan orang tua. Walaupun harus diakui bahwa tidak semua orang mempunyai kenangan indah tentang ibunya, dan tidak semua ibu bisa memasak yang enak. Tapi kebanyakan yang mengatakan masakan ibu adalah yang terenak, mempunyai memori yang baik tentang ibunya. Seorang netizen berkata bahwa ia akan sangat senang apabila ia dapat melihat ibunya lagi dan duduk bersama di meja makan, memakan masakan ibunya. Semua makanan yang dapat dimakannya pada hari ini di berbagai restoran tidak dapat menandingi rasa dan kenangan akan masakan ibunya yang sangat enak. Berbicara tentang masakan, kita berbicara tentang makanan. Dan perlu kita menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak hanya memerlukan makanan jasmani saja, tapi kita juga membutuhkan makanan rohani untuk pertumbuhan dan kehidupan rohani kita. Dalam Matius 4 ayat yang keempat ini tertulis, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang yang hanya memberi makan tubuh jasmaninya adalah orang yang mati secara rohani. Atau kalaupun rohaninya tidak mati, tubuh rohaninya mengalami kekurangan nutrisi akan firman Allah. Saudara dikasihi Tuhan, biasanya kita setiap hari mengalami minimal 3 kali panggilan perut, yaitu sebuah keadaan lapar yang membuat kita mencari makanan untuk dimakan. Entah mungkin kita pergi ke dapur, ke ruang makan, atau membeli makanan di warung makan ataupun restoran. Itu terjadi karena perut kita merasakan rasa lapar. Tapi selain panggilan perut, saudara, kita juga memiliki satu hal yang seringkali tidak kita sadari, yaitu panggilan hati, atau disebut juga panggilan jiwa atau roh. Ini merupakan keadaan di mana rohani kita mengalami kelaparan, dan keadaan ini hanya bisa diisi dan dipenuhi dengan firman Tuhan. Memang bisa saja orang mengisinya dengan hal-hal lain di luar firman Tuhan, dan merasa jiwanya sudah kenyang, terpuaskan. Tapi selama pemenuhan kelaparan rohani ini tidak bersumber dari firman Tuhan, maka kekenyangan itu bersifat palsu dan tidak memberikan pertumbuhan ataupun kehidupan. Dalam Mazmur 119 ayat 70 bagian B di situ tertulis, Tauratmu ialah kesukaanku. Taurat berbicara tentang firman Tuhan, dan kita lihat di sini bahwa pemazmur begitu menyukai akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya seperti terhadap makanan kesukaan kita.
terhadap firman Tuhan yang adalah makanan rohani kita. Kita hendaknya menyukainya dan bahkan mencintainya. Kita perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah penuntun dan pemberi kehidupan bagi kita. Semua yang di bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Karena itu setiap kita yang memiliki firman Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sang firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkata dalam Yohanes 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau ia makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cintai firman Tuhan, setia mendengar dan taat pada firman-Nya, karena firman-Nya memberikan kita pertumbuhan rohani dan kekuatan serta kehidupan yang kekal. Mari kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dialah sumber kehidupan dan keselamatan bagi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa kami sungguh-sungguh perlu akan Engkau. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami. Firman-Mu yang menjadi sumber kehidupan bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami seringkali mengabaikan akan firman Tuhan dan lebih mengutamakan akan perkara-perkara jasmania. Tolong kami untuk kami memiliki hati yang selalu rindu untuk mendengar akan firman-Mu dan bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Kami berjalan dalam firman-Mu. Kami dinutrisi oleh firman Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman kami, semakin berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan senantiasa berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan doa, setiap permohonan yang disampaikan, agar Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, kuasa-Mu Tuhan manifestasikan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.